Oke, selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi teman-teman yang menonton video ini di channel YouTube Wayan Tatanana Arestama nomor 36 dari kelas 10 MIPA 5. Halo semuanya, kembali lagi di acara atau video pembahasan mengenai geometri bidang datar matematika peminatan. Pada video kali ini mungkin bisa dibilang ini adalah video bagian kedua dari bagian sebelumnya ya, video mengenai geometri bidang datar. Kalau yang belum nonton videonya bisa cek di channel YouTube saya ya. Next, kita bahas dulu. Tadi kita udah tahu ya peta konsep tentang geometri bidang datar. Sini kita tahu. Kita akan bahas mengenai yang pertemuan kedua di sini. Apa sih yang pertemuan kedua? Kita akan bahas 3 hal di sini, yaitu kedudukan garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ya kan? Nah, kedudukan garis terhadap garis lain ya. Beberapa itu kedudukan garis terhadap garis lain. Kedudukan garis terhadap garis lain dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut ini. 1. Garis saling berhimpit. 2. Garis dikatakan saling berhimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga spesial untuk terlihat sebagai satu garis lurus saja. Jadi ketika dua garis itu berhimpitan sampai terlihat hanya satu, itu bisa disebut berhimpit. Lalu garis saling berpotongan. 2 garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan memiliki satu titik potong ya. Itu kayak misalnya buat sudut dia. Garis saling bersilangan. 2 garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Jadi misalnya itu kayak dia nyilang itu ya. Ini ada contohnya di sini. Lalu garis sejajar, yaitu ada 2 garis yang lebih dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu apabila berpotongan bila garis tersebut diperpanjang hingga tak terhingga. Jadi dia nggak akan pernah ketemu karena dia emang bentuknya sejajar, jadi dia akan sama terus ya, kayak contoh ini dan ini untuk yang garis menyilang. Next, kita bahas mengenai kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kedudukan garis terhadap bidang dapat dibedakan menjadi 3, yakni garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Yaitu berikut pembagiannya, yaitu yang pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Seperti gambar di samping ini, ya, kayak itu gambarnya. Garis terletak pada bidang. Garis sejajar dengan bidang di sini ya. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Seperti gambar di samping ini ya, kayak gini. Ini gambarnya. Sedangkan untuk ini yang bersilang, yang tidak gini, yang berada di dalam. Lalu garis memotong bidang. Ya, sebuah garis dikatakan memotong bidang atau menembus bidang jika garis tersebut bidang tersebut mempunyai suatu titik persekutuan yang di mana titik potong dan titik tembus. Seperti gambar di samping ini ya. Ini. Oke, next. D. Kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Nah, ini kedudukan bidang sama dengan kedudukan garis bidang terhadap dengan bidang sama dengan kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang lainnya juga sama seperti berikut, dibagi menjadi berbagian, yaitu 2 bidang berhimpit. Dua bidang dikatakan berhimpit jika setiap titik terletak pada kedua bidang seperti gambar di samping. Jadi kedua bidang ini sama-sama berhimpit sampai terlihat jadi satu, sama kayak penjelasan tadi ya. Lalu 2 bidang sejajar. Dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satu titik pun persekutuan, seperti gambar di samping. Ini ya, gambar ini. Lalu Lalu setelah itu adalah 2 bidang berpotongan. Nah, 2 bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan, seperti gambar di bawah ini ya. Ini bentuknya kayak ribet banget ya, tapi jangan khawatir, pasti bisa kok ya. Itu aja dari saya. Nah, sebelum kalian selesai nih, saya ada soal di sini nih. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di bawah ini? Nah, kalau bagi yang bisa jawab di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu saya bisa bantu jawabannya. Nah, ini juga sebagai latihan soal bagi kalian yang merasa masih ragu dalam mengerjakan soalnya. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Semoga kalian bermanfaat bagi video kali ini. Bye bye.